Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang bahaya hasad, iri dan dengki. Hasad ini apa? Menakutkan, karena hasad itu justru kita sakit ketika orang lain senang. Justru kita susah ketika orang lain sedang bahagia. Justru kita sumpek ketika orang lain sedang sukses. Itu hasad, kan tidak enak, betul kan? Nah maka saya pernah ngomong, tidak tahu zaman kapan, saya sendiri lupa, tapi ucapannya saya tidak lupa karena buat saya juga penting. Apa itu? Orang yang masih punya sifat hasad itu jangan dulu belajar fikih, jangan dulu belajar tafsir, jangan dulu belajar ilmu-ilmu agama yang macam-macam, belajar rukun iman dulu. Belajar apa? Rukun iman dulu. Wabil khusus iman kepada takdir. Yang bikin dia kaya siapa? Yang bikin orang lain sukses siapa? Yang bikin rumah tangganya musuh kita bahagia siapa? Semuanya Allah. Nah ketika Allah yang sudah ngatur, bisa ndak Anda ngerubah aturan itu? Ndak bisa. Walaupun Anda hasad, tidak akan merubah keadaan orang lain yang sedang diberi nikmat oleh Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagaimana pemilunya kemarin? Lancar? Langsung lemes saya. Sama ya? Ya Allah. Kok iso bu ya? Ya apa? Padahal minimal harapan kita 2 periode lah ya. Kok 2 putaran, kok iso 1 ya? Kenapa? Pesimis saya sudah. Sudah usah ngajis ya. Sudah, astagfirullah, wis biasa. Dunia ya kan? Dan siapapun yang jadi, tetap kita berdoa mudah-mudahan itu yang terbaik. Jadi ndak usah makso. Wes kudu iki sing dadi, lek gak sampai sing dadi aku mati. Lu mati yo. Ndak apa-apa. Ndak usah makso. Baik. Kita lanjutkan satu hadis yang terakhir pada bab apa? Pada bab akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu pada kitab Zuhud dan Wara'. Termasuk zuhud, termasuk wara' itu sedikit berbicara. Jadi sedikit berbicara itu termasuk apa? Ya termasuk zuhud. Dia juga termasuk wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu wara'. Nah maka orang itu sedikit berbicara, ya zuhudnya masuk, wara'nya juga masuk. Nah sekarang kita baca hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? As-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Diam itu apa? Hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab dengan sanad yang dhaif, akan tetapi disahihkan secara mauquf dari ucapan Luqman Al-Hakim. Jadi ada yang mengatakan ini sahih, tapi sahihnya apa? Mauquf. Mauquf itu artinya apa? Tidak sampai kepada Nabi Muhammad, tapi periwayatannya berhenti kepada Luqman Al-Hakim. Tahu Luqman Al-Hakim? Ada nasihat-nasihat yang bagus-bagus kan dari Luqman kan? Panjenengan beli bukunya bu, kecil bukunya. Wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Buku lawas itu.
Tidak tahu mungkin sekarang sudah cetakan baru. Saya punya yang buku lama. Salah satu nasihatnya itu gini. Idza kunta fi baiti ghairika fahfadz ainaika. Kalau kamu masuk rumahnya orang lain, jaga matamu. Maksudnya apa? Jangan kepingin roh anak wis satu sapa durung. Ya mene durung ngadusi anak. Coba. Jaga matamu. Oh, omai rusuh. Delok entahlah pawone berantakan. Aduh, masaan wingi kok sik dingeti. Nah, jaga apa? Mata. Kalau masuk rumah orang buta. Keluar wasiatnya siapa? Luqman. Dan alangkah pentingnya kita sekarang untuk mengamalkan wasiat itu. Wis talah melbu omahe wong, ojo golek sesuatu yang bakal bikin kita susah untuk nanti ngempeti. Mendingan menengai. Mendingan duduk di tempat yang tuan rumah mengizinkan. Cuma sekarang kan masalahnya kita kadang-kadang itu sok akrab sama orang. Assalamualaikum Mbak Yu. Assalamualaikum. Gak dijawab, seharusnya kan pulang. Iki malah melbu. Ayo mana orangnya? Ngono iku ya teko wonge. Nah. Coba. Ayo iya Pak iya. Ketok pintu, ucapkan salam 3 kali ndak dibalas, pulang. Iki gak dibalas. Ini aturannya sopo bule? Bude, Mbak Uti, aturannya siapa ini? Nah, maka ketika sudah masuk, diizinkan oleh tuan rumah, Anda tidak berhak masuk ke ruang tengah. Haknya Anda cuma yang dibilang ruang, itu tok hak Anda. Kecuali kalau tuan rumah bilang, Mbak, ayo ndek njero ae. Cek rasan-rasane gak krungu wong. Ya ndak. Ayo Mbak, ndek njero ae cek penak luwe akrab misalkan, baru boleh. Nah, termasuk ketika Anda mau ke kamar mandi. Makanya kalau mau ke rumahnya orang, Bu, marekno dhisik kabeh. Karena ada orang yang kamar mandi di rumahnya cuma 1, kelebon mesin cuci, ono rendeman wis 3 dino gak ndang dikucek. Ayo wis talah kita ngomong apa adanya lah, gak usah wis podo kabeh, apalagi yang anak ciliin di omah wakeh. Masya Allah. Piring melok dikum, bayang no piring itu loh. Karing ngorai dikum. Coba. Nah, maka termasuk kalau Anda mau ke kamar mandi izin dulu. Iya kan? Bojone dikum. Anda ya keterlaluan, masa bojo dikum ya. Sudah, maka izin. Kenapa Bu? Karena ada orang-orang yang tidak seneng kalau kamar mandinya dimasuki orang lain. Nah, maka ikhtiarkan kalau masuk ke rumahnya orang itu jangan terlalu lama. Nanti khawatir apa? Ganggu dia. Anaknya nangis, Anda tahu. Ketika suaminya pulang seharusnya dia apa? Menyambut suaminya, ngelayani suaminya, gara-gara Anda malah serba salah, gak ngelayani suami, bingung, tamu ditinggal yo. Nah, maka faham enggak ibu-ibu? Nah, maka begitu. Itu nomor 1 katanya Luqman, kalau masuk ke rumah orang jaga matamu. Kalau dalam istilah yang lain, masuknya buta, keluarnya bisu. Bisa apa enggak kira-kira? Latihan nggih? Latihan. Bismillah. Yang kedua, wa idza kunta fi majlisi ta'amika fahfadz batanak. Kalau kamu di majelis makan, undangan makan, syukuran, arisan, silaturahim keluarga, pokok acara yang ada makanannya, apa kata Luqman Al-Hakim? Ihfadz batnak, jogon wetengmu. Maksudnya jogo weteng itu apa? Makan secukupnya. Ojo kayak wong keluwen Bu, isini-sini.
Lah ini saya ngomong buat panjenengan dari hati ke hati. Jangan kayak orang kelaparan, malu-maluin. Di acara manten itu biasanya ya Allah kalau sampai wis wayahe mangan, krutuk. Kayak orang tidak pernah makan. Bahkan kalau Anda lihat antriannya masih panjang, duduk aja. Biar yang antri ketoknya pantas 4 orang, 5 orang itu pantas. Kalau antri sampai 5.400 orang, ini mau undangan manten atau pengungsian ini? Iya, paham enggak maksud saya? Wes talah yang tenang. Kalaupun ndak kebagian ojo dadi bahan omongan. Karena Anda juga bakal ngalami yang seperti itu nanti. Wong mantu ngono Bu, orang ngundang orang lain untuk undangan makan gitu Bu. Jangan dikira ndak ngene Bu atine Bu. Itu coba bukan gaenane Gusti Allah Ucul itu. Gelundung misalnya keladak kemana itu. Ya ndredeg Bu, kuatir kurang, kuatir kasinen, kuatir segone rodok pero. Waduh. Pernah kan? Nah, maka kalau Anda di antrian yang pertama dan di antrian termasuk yang di depan, jaga sikap, ojo kemalan, juga siji ae sing penting cukup. Kenapa? Di belakang Anda masih ngerti adik-adik. Dan saya rasa yang ngomong begini bukan saya tok kira-kira. Ada saya pernah punya teman, tapi ini kisah kurang baik ya. Cuma kita sampaikan untuk apa? Untuk pelajaran. Ada saya mau diundang ke manten, seingat saya di Surabaya. Waktu itu saya dijemput sama salah seorang teman saya, diajak bareng, oke bareng. Karena datang ke rumah saya, rumah umi saya. Karena datang ke rumah umi saya kan sak lokasi mbik warung, ya pantes lah ono tamu. Diajak ke warung, ayo mangan sik cek di embong nanti gak bingung golek makan karena jaraknya lumayan dari Kasembon ke seingat saya Surabaya. Sudah ndak mau lu ojo wong kate diundang manten nih engko ndek kono lah gak iso mangan. Saya jero hati Bu, ya Allah kok nelongso menuripmu iki seakan-akan lek gak ono manten sampean gak mangan gitu loh. Lah bahasa Indonesia kok seakan-akan kalau ndak ada undangan ke manten Anda ndak makan gitu loh. Makan sewajarnya, secukupnya. Ojo ada istilah lain lagi. Loh lek prasmanan segoni wis. Delok entahlah pinggir kono soto, kono tahu campur, kono bakso, kono nok martabak, dek pinggir kono zupa sup. Iki lek segomu kakean, gak iso diratani. Saya krungu lo izin Bu, jujur demi Allah ini, saya dengar saja omongan seperti itu njurone hati apa? Malu, bukan miris. Aduh kok gini men. Ya walaupun itu mungkin sebagian kita masih begitu, tapi mulai sekarang harus apa? Diperbaiki. Anda ndak harus Bu makan semuanya, gado-gado, tahu campur, bakso, apalagi tadi? Martabak, supa sup, zumba, Avanza, Xenia. Ndak harus, siapa yang ngomong harus diratani kuwabe itu siapa? Kan kita sendiri. Nafsu kita dibisi. Padahal bakso sak mangkok dicoba aja. Ditekek. Pindah ke sana tahu campur. Yo kalau tahu campurnya depan ini enak. Kalau di manten kan belum tentu. Tambah dosa. Maka yang kedua katanya Luqman apa? Kalau kamu berada di majelis makanan, jaga apa? Perut. Nomor 3 apa Bu? Wa idza kunta fi majlisi qaumika, kalau kamu berada di majelis kaummu, majelis kaum itu apa? Diundang rapat, diundang pertemuan di kampung, di RT, di RW, di kecamatan, rapat masjid, rapat majelis taklim, fadh lisanak, jaga
lisanmu. Ngomongnya diatur sing api. Sudah. Maka ini disampaikan oleh sebagian ulama adalah apa? Ucapan nasihat dari Luqman Al-Hakim. Apa ucapannya? As-samtu hikmatun. Diam itu apa? Hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi yang bisa melakukan cuma sedikit. Namun amat jarang orang yang bisa melakukannya. Nah sekarang, arti hikmah itu apa? Tulis. Diam itu adalah hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah wad'u syai'in fi mawdi'ihi. Wad'u syai'in fi, kok lihat tuh, tulis. Wad'u syai'in fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Lawannya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawannya berarti apa? Zalim. Zalim itu tidak memberikan kepada seseorang haknya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada seseorang melampaui dari kebutuhannya, itu namanya apa? Zalim. Maka hikmah tadi apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau makna yang lain, an-natijatu allati kharajat min tajribatin amiqatin tawilah. Sudah. Itu yang kedua ya. Sekarang kenapa? Ya biar ketahuan saya bisa bahasa Arab gitu ya. Astaghfirullahaladzim. An-natijah itu hasil yang muncul, nilai, suatu nilai. Orang itu kalau penelitian hasilnya apa namanya? Melakukan penelitian panjang, dalam, hasilnya apa? Yaitu hikmah itu. Jadi hikmah itu nilai yang muncul setelah percobaan yang panjang dan dalam. Dalam itu artinya apa? Dalam itu menelitinya secara detail. Secara apa? Detail banget. Panjang, memakan waktu yang tidak singkat. Nah, nilai yang keluar itu Bu, itulah namanya hikmah. Jadi hikmah itu diam. Diam itu hikmah, berarti apa? Orang yang bisa diam itu orang yang sudah mendapatkan nilai dari pengalaman yang panjang. Akhirnya apa? Lebih memilih diam daripada Nah, maka hikmah yang pertama menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wayai ngomong yo ngomong, wayai mendengar mendengar. Waktunya main, waktunya sama keluarga. Nah, jangan dibolak-balik, nanti zalim Anda. Waktunya main dibuat tidur, waktunya tidur dibuat keluarga, nanti rusak, zalim. Dan orang yang zalim itu tidak menciderai orang lain, kecuali dia menciderai siapa? Dirinya sendiri. Yang kedua, nilai yang muncul, hasil yang muncul setelah percobaan yang panjang dan dalam. Nah, artinya kalau Anda diberitahu hikmah, berarti apa? Iki wis mujarab, wis kari apa? Kari gawe tok wis, gak usah kakean takon. Kok iso? Kok iso menang 0? Kok iso? Ndak pakai sudah. Kalau dibilang hikmah itu ya wis, ya berarti ini sudah intinya, inti, core of the core. Ahlinya ahli, intinya inti, siapa? Nah, sudah. Apa yang kita ambil dari hadis ini, Bu? Ada 5 perkara. Yang kita ambil ada berapa? 5. Nomor 1. Diam itu adalah hikmah dan jarang sekali orang yang mampu mengamalkannya. Diam itu hikmah dan sedikit orang yang mampu
mengamalkannya. Bukan itu nomor satu, itu terjemahnya hadis. Nomor satu, ini saking pinternya gitu, Masya Allah. Padahal di terjemahan hadisnya ditulis, hikmah nomor satu. Itu terjemahan hadis, Bu. Nomor satu, hadis ini menunjukkan makna ayat Al-Quran pada surat Qaf ayat 18. Surat, tulis saja. Hadis ini menjelaskan surat Qaf ayat 18. Surat apa? Qaf ayat 18. Apa ayatnya? Wa ma yalfidhu min qawlin illa, dan tidaklah apa? Melafatkan itu bahasanya apa? Mengucapkan, mengeluarkan satu kata, min qaulin, satu kata saja, illa ladaihi raqibun, kecuali ucapan yang dikeluarkan itu ada apa? Ada raqib. Raqib itu malaikat yang mengawasi. Atid malaikat yang mencatat. Jadi kita ini ngomong kan lali, Bu. Tadi pagi saya ke rumahnya Pak Syaihu. Pertama kali saya ketemu Pak Syaihu, saya ngomong apa sudah lupa sekarang. Terus ketika disuguhi, saya ngomong apa saya lupa. Terus sebelum Zoom dimulai, saya ngomong apa sama Pak Syaihu, saya lupa. Tapi apa yang kita lupa itu nanti sama Allah di print semua di akhirat. Tahu mah itu, tahu rasan-rasan, tahu fitnah, ngenyek, semuanya ada. Print outnya jelas. Tempatnya di mana, kapan, ngomong sama siapa, ngomongnya dengan cara apa, print outnya apa, jelas. Maka hati-hati. Itulah kenapa para salaf zaman dulu itu mikirnya tadi malam buat ngomong sekarang. Jadi mereka itu kan tahu, saya besok mau nemui siapa, keperluannya apa, saya cukup ngomong apa saja. Itu disiapkannya kapan? Tadi malam, buat ngomong hari ini. Subhanallah. Maka ini adalah penjelasan dari surat Qaf ayat 18, termasuk hadis-hadis lain yang banyak. Contohnya apa? Seperti hadis, barang siapa menjaga lisan dan kemaluannya, oleh Nabi dijamin dia bakal masuk surga. Termasuk tidak dalam hadis ini? Termasuk. Banyak diam itu hikmah. Maka Rasul bilang, ya wes, jagalah untuk saya lisan dan kemaluan kalian, saya jamin kalian masuk surga. Berarti orang itu kalau bisa jamin dua, tempatnya dia surga. Mohon maaf kalau menjaga kemaluan, insya Allah kita bisa lah. Wedilah sampai seperti itu ya. Tapi jaga ini loh. Jaga apa? Lisan yang kadang-kadang kita ini niatnya kadang-kadang api, akrab ya enggak? Supaya orang itu ketemu kita enggak canggung. Supaya orang itu merasa dekat dengan kita. Akhirnya kita berusaha banyak bicara. Ternyata kita enggak ngerti, banyak bicara tadi ternyata mudorotnya juga banyak. Coba. Nah maka Rasulullah bersabda, jaminkan untukku dua hal, aku jamin kalian masuk surga. Dua hal itu, yang pertama apa? Lisan, yang kedua kemaluan. Semoga Allah bantu kita untuk menjaga keduanya. Allahumma amin. Hadis yang berikutnya masih pada poin yang pertama, termasuk menjelaskan apa? Menjelaskan pertanyaan Mu'adz ibnu Jabal kepada Nabi Muhammad. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pernah tanya, ya Rasul, masa sih ada orang masuk neraka? Ya Rasul, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap yang kita ucapkan? Mu'adz itu merasa aneh. Loh, mosok ben ngomong dimintai pertanggung? Kalau gitu betapa panjang tanggung jawab kita ini. Iya apa enggak? Lalu kita ngomong enggak berhenti kok. Maka organ tubuh paling menter. Menter itu apa? Menter itu kuat, gak gampang capek, kebal. Itu mulut. Digawe kecapan gak tahu kesel,
Digawe ngomong gak tahu kesel. Ah, iya apa ndak? Lo Anda kecapan apa ono kesel? Anu Mbak, Mbak sarapan, mboten Mbak, sik kesel. Mang isuk sik tas ngecapi weci. Ada orang begitu? Ndak ada. Maka ini organ tubuh paling menter ini. Gak tahu ceritanya lambe kesel itu ndak ada. Atau ngomong, mari silakan usulannya untuk program Ramadan. Maaf ya, tadi malam saya habis cekcok sama suami ini rahangnya masih keluh. Rasanya masih apa? Kayak ada yang begitu? Ndak ono. Nah maka Mu'ad itu sampai kaget. Ya Rasul, apakah setiap yang kita ucapkan ini nanti ada pertanggungjawabannya? Apa kata Rasulullah? Oh, thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ngawur kamu ini Mu'ad, kata Rasulullah. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Mu'ad, ngerti tidak kamu itu? Nanti di hari kiamat kamu akan lihat banyak manusia diseret ke dalam api neraka dalam keadaan mukanya di bawah. Jadi yang diseret apanya? Kakinya. Dalam keadaan mukanya itu ngadep aspal. Seret sampai dimasukkan ke neraka. Illa hasaida alsinatihim, kecuali karena panenan lisannya. Panenan maksudnya apa? Hasil dari, nah, na'udzubillah min dzalik. Maka ketika salah seorang sahabat Uqbah bin Amir tanya, ya Rasul, apa sih selamat itu? Rasul bilang apa? Amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu, itulah keselamatan. Nah, itu nomor satu ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari hadis-hadis dan ayat yang lain. Nomor dua, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai keburukan lisan. Disebutkan oleh Imam Ghazali, anggota tubuh yang paling banyak keburukannya itu adalah lisan. Jadi Imam Ghazali mengatakan apa? Anggota tubuh yang paling banyak keburukannya itu apa? Lisan. Terus disebutkan Bu, beberapa keburukan lisan. Nomor satu, al-khawdhu fil batil, nyeritakno kebatilan. Artinya yang diceritakan itu perkara yang tidak baik, ndak pantas diceritakno, ngerti ndak? Cerita apa? Mbak, aku mang isuk nang omahe wong iki. Lah kok Masya Allah Mbak, omahe kawop pros. Bojone budal iku lho Mbak, nggawa bekel Mbak, ya Allah, kreseke wis lungset kayak raine sing wedok. Sudah, itu nomor satu. Al-khawdhu fil batil, yaitu bercerita tentang perkara-perkara yang tidak baik. Nomor dua apa? Tidak usah ditulis kalau ini. Cuma Imam Ghazali tadi menjelaskan anggota tubuh yang paling banyak keburukannya apa? Maka biar tidak buruk diapain? Ditahan. Maka dibilang diam itu hikmah dan sedikit yang bisa. Lah kalau saya suruh diam ya panjenengan ya bingung. Ustadz ngongkon diam kok Ustadz ngomong tok. Lah saya ceramah. Lah kalau saya diam ya panjenengan malah lucu. Ustadz kenapa diam? Latihan mengamalkan hadis. Ya gak cocok. Kemudian yang lain kata Imam Ghazali apa? Wal fahash. Fahash itu ngomongnya jorok. Dan maaf ya, sekarang rata-rata penceramah itu ya jorok kalau ngomong. Kalimatnya itu tidak baik. Contoh, nun sewu nggih. Ada salah satu penceramah yang ya banyak muncul lah di media. Itu ketika duduk di kursi ceramah, itu njaluk silo.
Nun sewu nggih, niki sikile kula angkat mawon. Bangkeane loro. Wis anu pirang-pirang bengi ra kelon. Astagfirullah. Coba. Itu disampaikan di dalam, ini saya ceritakan bukan saya mau ngomong jelek, tapi saya ceritakan sampai separah itu. Padahal dia seorang penceramah yang dianggap akan memberikan pencerahan. Lah bagaimana mungkin dia memberikan pencerahan kalau lisannya saja kotor? Coba Bu. Dan seperti itu Bu, dirungokno, dilihat, didatengin majelisnya. Lah ini kan ya apa? Ya tentu aja kalau pilpres seperti ini. Lah yang digugu model begitu. Wasab, sab itu apa? Mencela. Wasukhriyah, sukhriyah itu apa? Pamer. Mbak kulkasnya api, mau cari cekel? Neyeng kok. Sukhriyah, pamer. Wal istihza, istihza itu apa? Bercandain orang lain dengan candaan yang tidak baik. Mempermainkan. Wa ifsya usir, nyebar rahasia. Hati-hati loh ya. Bu, disampaikan oleh para ulama salaf, ibu-ibu dengerin nggih. Bu, mana yang merasa ibu-ibu? Yang mbak-mbak enggak usah, yang ibu-ibu. Yang merasa ibu-ibu. Disampaikan oleh para ulama salaf apa Bu? Qulubul ahrar kuburul asrar. Qulubul ahrar kuburul asrar. Apa? Tak tulis. Ardi, geser. Qulubul ahrar. Qulub, hatinya ahrar, orang-orang yang merdeka. Orang-orang merdeka itu apa? Wong apik. Kuburul adalah kuburannya al-asrar, rahasia. Qulubul ahrar kuburul asrar. Kalau orang itu baik, maka hatinya dia menjadi kuburannya rahasia. Kuburan maksudnya apa? Wes kependem, gak akan dibongkar. Nah, orang kalau suka membongkar namanya ember. Kenapa dibilang ember? Ayo, apa sih filosofi kok dibilang ember itu kenapa? Menganga gano. Nah, walaupun sekarang ya ada ember yang pakai tutup sih ya. Nah, cuma kan itu istilah ya. Itu istilahnya itu orang itu kalau opo ay diceritakno. Maka disampaikan dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i kadziban bi an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Orang itu dikatakan pendusta, berdusta cukup dengan apa? Pokok sing krungu diceritakno, sing krungu diceritakno itu pembohong. Maka jangan krungu apa ae cerita, denger apapun diceritakan, nanti khawatir apa? Anda tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang real, mana yang hoax. Anda tidak bisa bedain, pokok denger cerita. Dan sekarang itu aplikasinya apa? HP. Berita apa? Share. Maka sebelum di-share, cek dulu. Ojo-ojo hoax. Jangan-jangan isinya fitnah. Jangan-jangan di dalamnya ada celaan kepada orang. Nah maka itulah kenapa saya sekarang males masuk grup WA itu. Isine podo kabeh. Sitok kecurangan pemilu, grup pitulas meduk. Podo, lu. Males. Kenapa? Karena isinya semuanya sama. Jadi sekarang berita itu Bu untuk kita layaknya sampah. Iya apa enggak? Maka ada recycle bin, tahu recycle bin? Saya punya teman senengane mangan.
Pokok koncone mangan opo gak entek mlebu nang wetenge sampai dibilang recycle bin. Tahu enggak recycle bin itu gambarnya apa? Tempat sampah. Waktu dia kuliah sampai panggilannya apa? Wes aman, pokoknya ono recycle bin aman ya. Jadi tidak khawatir makan tidak habis, mau walbu kabeh. Walaupun itu ya istilahnya kurang baik, tapi amalannya baik supaya tidak mubadir. Betul tidak? Itulah kenapa ibu-ibu itu kan masya Allah badannya kan ya sehat-sehat gitu loh. Karena anak tidak habis yang ngabisin siapa? Suami makan nggak habis yang ngabisin siapa? Sudah malam khawatir besok makanan rusak yang ngabisin siapa? Masuk kulkas. Ya perut panjenengan kulkasnya. Ya ada yang masuk kulkas, ada yang kemudian wes iki menis gak iso iki timbang eman, timbang gak entek. Ya akhirnya karena perasaan daripada mubazir, daripada kebuang, daripada ndak kemakan, apalagi dia yang masak sendiri, kroson jero niati apa? Ya Allah masa masakanku gak dipangan. Akhirnya nah itulah kenapa ibu-ibu ini kan badannya masya Allah ya. Jadi yo para suami itu ya harus memahami lah. Wal mira itu apa? Debat gak jelas. Wal jidal sama. Wal la'an melaknat, kadzib bohong, ghibah rasan namimah adu, wal khusumah permu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Tulis perlu difahami diam yang terpuji adalah. Jadi tidak semuanya diam terpuji, Bu. Ada diam yang tercela. Ada apa enggak? Ada. Melihat kemungkaran lah kok dia itu terpuji apa tercela? Tercela. Nah, maka perlu diketahui diam yang terpuji adalah titik-titik. 50-50. Call a friend. Satu lagi apa? Asking audience. Anda mau yang mana? Nah sudah. Diam yang terpuji itu apa? Diam dari ucapan-ucapan yang haram. Diam dari ucapan-ucapan yang haram. Seperti apa? Yang dijelaskan pada poin kedua tadi. Rasan-rasan, adu domba, nyebar aib. Menghina orang lain, melaknat, dusta, itu loh. Jadi diam yang terpuji adalah diam dari ucapan-ucapan yang haram. Tapi kalau diam dari zikir, terpuji apa tercela? Ya tercela. Saya serius loh ini. Ya Allah. Kalau diam dari zikir, terpuji apa tercela? Ya tercela. Wong lisan ini Allah kasih untuk ibadah. Iya apa enggak? Berarti ibadahnya apa? Zikir, menasehati orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, membaca Al-Quran, berdoa, kan begitu. Nah kalau diamnya panjenengan diam dari perbuatan yang baik, dari ucapan yang baik, itu bukan terpuji tapi malah tercela. Tapi sekarang banyak yang begitu, termasuk saya. Gini, kembali pada grup WA. Kadang-kadang sampai ngiling no iku sumpah kalah jarnos. Kirim hoax lagi, kirim hoax. Penipuan pemilu dari paslon 02. Tulis. Penggelembungan suara. Wus hari-hari ini WA saya penuh dengan yang seperti itu. Wamene video ini gede-gede mana? Ini kuota menipis, mentolo. Tak konukokno kuota sampean kok. Sudah. Akhirnya apa? Akhirnya kita ingetin, ini grup bukan grup politik, ini grup umroh. Mana orangnya? Mbak, ini grup umroh. Ada lagi, ini grup membahas kitab fikih Syafi'i. Kirimannya Prabowo mana? Sekarang wong sumpek dikirimi terus, ya Allah. Iki mana? Allah iki mana? Astagfirullah. Jadi kita ini bangun tidur wis rusak. Akhirnya kita ingetin lah sekali. Maaf ini grup bukan grup itu. Maaf ini grup pembahasan kitab. Maaf ini grup silaturahim jamaah
umroh. Maaf, ini grup Majelis Taklim Al-Madani. Jangan dicampur adukkan Bu, karena ada jamaah itu yang kita ngerti pilihannya belum tentu sama dengan kita. Iya apa enggak? Wong pilihan presiden itu kan bebas sesuai hati. Yo enggak berarti kalau milih Anies mlebu surga yo gak. Milih liyane mlebu neraka yo gak. Iya apa enggak? Ya sudahlah, podo kabeh. Sing penting kita jaga kerukunan dan kondusifikasi. Pokok kondusif lah, pokok itulah ya. Susah. Sudah. Maka diam yang terpuji apa? Diam yang terpuji adalah diam dari ucapan yang haram. Yang keempat, lisan adalah nikmat Allah. Lisan, lisan adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan cara tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Faham? Jadi lisan itu termasuk apa? Nikmat Allah. Bagaimana mensyukurinya? Bagaimana mensyukurinya? Dengan menggunakannya untuk kebaikan. Berarti kalau Anda gunakan nikmat Allah untuk keburukan, Anda syukur atau Anda kufur? Kalau kufur nanti jadi apa? Inna azabi, kuatirnya lisannya mengantarkan orang tersebut mendapat azab. Dalilnya tulis surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa? 114. Surat An-Nisa ayat 114. Apa ayatnya? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisiknya mereka itu. Omongan itu kata Allah Ta'ala tidak ada kebaikannya. Illa kecuali. Berarti semua omongan itu oleh Allah dikatakan buruk. Tapi ada pengecualiannya. Berarti yang dikecualikan sedikit apa banyak? Semuanya hadir kecuali, iya mesti semuanya hadir kecuali Saiful misalkan. Berarti yang hadir banyak apa sedikit? Nah kalau yang banyak yang tidak hadir ngomongnya tidak begitu. Semuanya tidak hadir karena yang kecuali itu mesti yang apa? Sedikit, paham? Semuanya waras kecuali Saipul misalkan. Berarti banyak yang waras apa yang tidak waras? Nah nanti kalau yang lebih banyak yang tidak waras, Anda yang waras dianggap tidak waras. Kenapa orang gila kita bilang gila? Ya gara-gara kita banyak aja. Maka sing nyelewennya dia warah gendeng. Coba nanti mereka banyak kita sedikit. Kita sama mereka di penjara. Wah masukin rumah sakit ini. Gak kena masuk kelambian. Oh mau zaman kok ini kok kelambian. Malah masuk kita. Sing gak kelambian dianggap. Dan sudah mulai loh Bu. Jujur sudah mulai. Sekarang kalau perempuan pakai celana pendek ketat. Itu dianggap ya itu sih bener. Sing gak jilbab malah opo ya ini kok gak jilbab. Gak gaul. Iya apa enggak? Karena mereka mulai banyak. Anda merasa nyaman dengan jilbab gara-gara Anda kumpul di komunitas yang rata-rata berjilbab. Coba Anda pakai jilbab di komunitas yang rata-rata pakai baju renang. Waras pokok wong iki. Nah, padahal nampaknya mungkin menurut kita mereka yang tidak waras, tapi karena mereka banyak nanti lama-lama kita yang dianggap. Apa hikmahnya? Kumpulo di tempat yang baik supaya keberadaan Anda tidak dianggap asing. Ngerti? Maka yang sudah jilbaban bagus-bagus seperti panjenengan ini jangan golek molo.
Datang ke tempat-tempat yang di tempat itu penuh perempuan yang tidak nanti Anda merasa asing atau minimal Anda merasa lebih baik dari mereka. Akhirnya malah dosa. Maka Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam banyaknya ucapan-ucapan itu, kecuali, berarti yang dikecualikan yang baik apa tidak? Yang baik. Jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Nomor 1, illa, kecuali. Man amara bisadaqah, orang yang mengajak untuk bersedekah. Jadi kalau orang itu ngomong, omongannya isinya ajakan untuk sedekah, itu omongan yang baik atau omongan yang buruk? Baik, berarti boleh apa enggak? Boleh. Au ma'ruf, atau mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan yang ma'ruf yang sama seperti apa ini? Ceramah, tausiah, taklim, nasihat, kan begitu. Au islahim bainan nas, atau ucapan dalam rangka mendamaikan orang yang berseteru, berselisih. Itu baik. Mas yo tak ngomongi rong dino rong bengi gak mandek blas. Yang penting niatannya untuk mendamaikan orang yang berselisih, itu baik atau buruk? Baik. Berarti selain itu apa? Ada potensi keburukan. Ada potensi keburukan. Itu yang keberapa, Bu? Yang terakhir, yang ke-5. Qalilun fa'iluhu, sedikit yang bisa melakukannya, jarang yang bisa melakukannya. Apa maksudnya? Li'anna an-nasa majbuluna 'alal qili wal qal wa kathratis su'al. Karena, tulis poin ke-5, kenapa sedikit yang mampu diam? Kenapa sedikit yang mampu diam? Karena memang tabiat dasarnya manusia adalah senang dengan al-qil wal qal. Qil wal qal itu apa? Kabar burung. Kabar burung. Atau dalam istilah yang lain, gosip. Jadi yang kelima apa? Kenapa sedikit yang mampu diam? Jadi kan disebutkan dalam hadisnya apa? Diam itu hikmah, tapi yang mampu mengamalkan sedikit. Pertanyaannya, kenapa kok yang mampu mengamalkan cuma sedikit? Jawabannya apa? Karena memang tabiat dasar manusia senengane ngomong. Maka dikatakan oleh para ulama, saya belajar ngomong cuma 4 tahun. Tapi belajar diem sampai lebih dari 20 tahun. Ya benda, anak kecil belajar ngomong berapa? 1, 2, 3, 4 tahun, waktunya mau masuk PAUD wis, cerewet. Abi kemana Ji? Mau kemana lagi? Abi tidak boleh pengajian. Sudah. Itu ibu-ibu ya, akhir dari kitab Zuhud dan Wara. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-42 dan mohon diperhatikan dengan baik. Ini hadis yang penting untuk saya, untuk panjenengan semua, dan untuk pemirsa sekalian. Bab at-tarhib min masawi al-akhlaq. Bab untuk kita waspada. Waspada itu apa, Bu? Berhati-hati. Artinya hati-hati apa? Tidak sembarangan. Tidak, ya bolehlah. Tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak asal, tidak semaunya sendiri. Jadi harus hati-hati terhadap apa? Min masawi il akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang tercela. Hadis yang pertama dalam urutan berarti hadis keberapa? 42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala,
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasad. Apa artinya? Lebih tepatnya bukan hati-hati. Dalam bahasa Arab itu kalau ada kata iyyakum wa, itu berarti larangan. Maksudnya janganlah kalian hasad. Larangan atau bukan? Berarti kalau dilarang baik atau buruk? Berarti hasad itu baik atau buruk? Tapi ingat Bu, Syekhul Islam, tulis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? La yakhlu jasadun min hasadin. La yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Saya tidak selamat, ibu-ibu tidak selamat, pemirsa sekalian tidak selamat. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Tapi yang membedakan apa? Wal aqilu yukhfihi. Tapi orang berakal menutupnya. Tapi orang yang berakal menutupnya. Menutupnya artinya apa? Dua. Nomor satu, tidak dituruti atau tidak diikuti. Nomor dua apa? Ditutupi agar tidak terwujud di dalam lisan dan perbuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Ditulis. Diulang. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Tapi orang berakal, orang pintar apa? Menutupi. Ini tambahan dari saya. Menutupi itu maknanya dua. Langsung aja Bu, seret gitu loh, gak usah kesuwen. Langsung. Ya Allah, masa inginnya diurui ya Allah. Nggak usah wis. Langsung kasih seret ke atas satu, seret ke atas. Iya. Mau saya tuliskan? Nah, maknanya menutupi itu dua. Nomor satu apa? Tidak diikuti. Tidak diikuti artinya apa? Dilawan. Dilawan. Atau makna yang kedua, hatinya tetap ada sedikit rasa hasad, tapi tidak dimunculkan di dalam apa? Lisan dengan ucapan atau Nah, kalau muncul dengan lisan contohnya apa? Kok soge ya padahal males. Kok seneng ya mbek bojone padahal uwelek. Nah, itu hasad yang muncul dalam lisan. Kalau dalam perbuatan apa? Tokone diantemi watu, omahe di dioret-oret, anake di keplak. Nah, itu dalam perbuatan. Maka kata Ibnul Qayyim, kalau orang berakal hasadnya ditutup. Nomor satu ditutup itu apa? Tidak direken. Wis ya Allah, jaga hamba ya Allah. Oh lah iku rezekine teko Gusti Allah, sing ngei juga Gusti Allah, lapo aku sing bingung, sing repot, itu ditutupi. Yang kedua, kalaupun tetap masih muncul sedikit-sedikit dalam hati, bagaimana caranya? Jangan dimunculkan dalam lisan atau perbuatan. Selama tidak muncul dalam lisan dan perbuatan, insya Allah masih aman. Insya Allah masih aman. Karena apa? Memang normalnya manusia lek ndelok wong wingi sekolah bareng di sekolahan ranking terakhir kok saiki sugih, ya mesti rodok tanda tanya kan. Dukune sapa yo? Nah, tapi jangan diucapkan. Sementara orang bodoh,
wal jahil yubdi. Orang bodoh menampakkan hasadnya. Maka ucapan Ibnu Qayyim dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang selamat dari hasad. Tapi orang pandai akan menutupi dan orang bodoh akan menampakkannya. Menampakkan dengan apa? Dengan wajah yang tidak menampakkan wajah bahagia, dengan ucapan yang menunjukkan kebencian, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu orang bodoh. Karena apa? Kalau dia pinter, dia tahu ini bukan sesuatu yang pantas dipamerkan. Iya apa enggak? Kan orang pinter ngerti, Bu, mana yang perlu ditunjukkan, mana yang harus ditutupi. Nah, kalau sudah hasad saja sudah jelek, lah kok malah tunjukkan pinter atau bodoh. Nah, jadi ngerti loh Anda ini. Saya sempat suudon, saya kira Anda tidak mungkin ngerti. Ternyata suudon saya salah. Iya, sekarang pengertian hasad. Nomor 1, benci dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Benci pada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Faham ibu-ibu? Enggak. Kok kebangetan men? Benci pada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ditambahi, tetap sama, benci dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, plus makna yang kedua, menginginkan kenikmatan itu dicabut. Jahat apa enggak? Nah, ngerti kan Anda sekarang orang baik apa orang jahat? Jahat apa enggak ini? Nah, sekarang panjenengan ngerti, panjenengan orang baik apa orang jahat? Lah sombong. Kalaupun enggak sombong minimal ujub lah ya. Ujub, merasa baik ya. Nah, maka kalau masih ada hasad di sini, Bu, ya kita belum pantas jadi orang baik. Tapi kalau sudah mulai diikhlaskan, mulai dilupakan, mulai sibuk dengan kenikmatan diri sendiri dibandingkan melihat kenikmatan orang lain, artinya kita sedang naik menuju anak tangga kebaikan. Mudah-mudahan sama Allah dimudahkan. Itu namanya apa? Hasad. Syekh Utsaimin mengatakan, tulis, Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin mengatakan rahimahullahu ta'ala, Syekh Utsaimin mengatakan, cukup dikatakan hasad, cukup dikatakan hasad ketika Anda tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Jadi cukup wis Anda itu dibilang hasad kalau sekedar ketika orang lain dapat nikmat Anda merasa apa? Tidak senang. Misalkan oleh mantu sewoge, terus jurune hati panjenengan, ono mek, itu sudah hasad. Atau anaknya seseorang tadi dokter, pasiennya akeh, rame, banyak orang yang cocok. Cuma terbersit di dalam hati perasaan, kok sukses sih, kok pinter sih, gitu loh. Itu sudah hasad. Jadi kata Syekh Utsaimin, hasad itu cukup dengan Anda kalau orang lain dapat nikmat, Anda mangkel, Anda tidak nyaman, itu sudah hasad. Terus ditambahi,
Kalau tulis. Kalau sampai menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, KAKLALAU, kalau SASAMPAPAI, sampai menginginkan kalau sampai menginginkan hilangnya nikmat orang lain, jadi levelnya naik sekarang. Bukan cuma tidak seneng, tapi kepingin nikmatnya orang lain apa? Hilang. Apa kata Syekh Utsaimin? Itu penjahat. Kata Syekh Utsaimin, fa innahu mujrim. Itu bukan cuma hasad itu, tapi ndukure hasad. Hasad sudah jahat, ini ditambahin lebih jahat lagi. Panjenengan yang mana? Yang sekedar tidak seneng atau kepingin nikmatnya orang lain dicabut? Panjenengan level yang mana? Oh, saya kira yang pertama gitu. Tak kira bakal kejebak, ternyata enggak ya. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan. Karena saya ingat betul ucapannya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Ustadz Ja'far itu ngomong begini. Hasad itu penyakit paling menjijikkan. Paling apa? Menjijikkan. Jadi penyakit hati paling menjijikkan itu hasad. Ngalang-ngalai sombong, ngalang-ngalai ujub, ngalang-ngalai pamer, itu hasad paling menjijikkan. Kenapa? Kata beliau, nikmat ndak mikut punya, ndak mikut bagi, kok melo iri. Iya apa ndak? Contoh, ini rumah saya. Saya kasihkan sama siapa ya? Mana yang mau rumah? Saya bingung mau ngasih rumah buat siapa ini? Bukan bingung mau ngasih sama siapa, bingung rumah mana yang dikasihkan itu loh. Bukan karena enggak punya, saking akai omah. Nah ini contoh orang sombong, enggak boleh ditiru. Nah sudah, saya kasih rumah saya sama teman SD saya misalkan, namanya Saipul tadi. Kenapa kok Saipul terus ya? Jangan. Nah, ini bisa, ini followernya apa, subscriber belum banyak, bisa di-ban lagi nih. Bisa bang? Kata Saiful, saya kasih. Ternyata teman saya yang lain, namanya Wowo, protes. Jangan. Namanya Imam. Namanya siapa? Imam. Imam ngamuk, datang sama saya. Hei, kata Imam. Lapo omae dikekno Saiful iku? Kenapa omae dikekno? Imam marah sama saya. Kira-kira imam saya apain? Iki omah sapa? Sing ngeki sapa? Lho kok sampean mau ikut campur? Marah apa ndak saya? Faham ndak sampai sini? Maka itu penyakit paling menjijikkan. Anda itu nikmat gak melok duwe, gak melok bagi. Kenapa Anda yang repot? Kok kono saya sing dirabi mbek Ustaz? Sajane lak yo aku. Ayo ya ayu aku. Ngaji yo sregepan aku. Sogeh jane yo sogeh kono saya tapi ya. Coba. Lo kenapa kok Anda yang repot? Maka dikatakan hasad ini penyakit apa? Kalau bahasa lebih tepatnya paling jembei. Itu lebih masuk lah maknanya. Ya ngerti enggak? Jadi ngerti jembek. Kalau orang Malang kan jembek ya, orang Kediri gila nih. Iya kan? Kalau orang Malang bilang apa? Lu kopros. Kopros. Wih, coba mbak. Aku mbak katimang sampai gak kol. Bukan gak kolu. Gak kol. Iku rasanya durung tak lek iku mbak kok kate metu. Lu dilek durung sekate metu. Apa nih? Iku mbak siket tak cedek nang irungku mbak, siket kate tak ombe mbak. Wah, mis gelas ya mbak. Di omahe sapa? Iku lho omahe Saipul. Saipul mana ya? Nah, sudah. Nah, kok sampai ke sana ya? Maka tentu saya marah. Kenapa saya marah? Loh, kenapa imam ikut campur? Ini kan rumah saya. Tentu orang yang saya kasih terserah siapa? Nah, paham Bu ya? Nah, maka itu pengertian hasad menurut Syekh Utsaimin. Jadi hasad itu cukup Anda tidak senang ketika orang lain dapat
nikmat. Kalau sampai Anda kepingin nikmatnya dia dicabut, itu bukan lagi hasad, tapi apa? Jahat. Tapi apa? Jahat. Sudah, kita lanjutkan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Aku melarang kalian dari perbuatan hasad. Kenapa ya Rasul, kok kami tidak boleh hasad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan, fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, memakan apa? Memakan kebaikan kalian. Kebaikan itu di sini maksudnya apa? Memakan pahala kalian sebagaimana kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Maksudnya Bu, hasad itu adalah faktor terbesar hilangnya pahala. Anda sholat, Anda puasa, Anda ngaji, Anda sodakoh, Anda silaturahim, Anda nyumbang majelis taklim, itu pahalanya bisa hilang termakan oleh apa? Hasad. Termakan oleh hasad. Sudah ya? Sekarang kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Nomor 1. Nomor 1 ini pewanjang ini. Hadis ini melarang kita dari perbuatan hasad dan mengajak kita untuk menjauhinya. Jadi jelas ini ya, kalau nomor 1 kan gak usah dijelas, no ya, paham jadi. Jadi hadis ini apa? Melarang kita dari perbuatan hasad dan apa? Mengajak kita untuk menjauhinya. Kenapa? Karena besarnya keburukan yang dimunculkan dari hasad. Itu nomor 1. Yang kedua, hasad yang terlarang adalah, yang kedua, al-hasadul ladzi naha anhu huwa an yara al-insan ni'matallahi 'inda akhar fayatamanna zawalaha minhu. Hasad yang terlarang adalah ketika Anda melihat nikmat orang lain, Anda menginginkan nikmat itu dicabut darinya. Jadi Anda ngelihat nikmatnya orang lain, terus di dalam hati merasa apa? Kepingin nikmatnya orang lain itu dicabut. Itu yang terlarang. Nah maka dengan penjelasan ini, kalau cuma sekedar tidak suka dan tidak ditampakkan, itu masih pada garis toleransi. Itu lumayan gitu loh. Masih apa? Lumayan. Selama Anda tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Yang ketiga, hasad dicela di dalam Al-Quran. Hasad dicela di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 54. Dalam surah An-Nisa ayat berapa? 54. Apa ayatnya? Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas karunia Allah kepada mereka? Jadi Allah sampai bertanya-tanya, loh kenapa kalian hasad? Padahal yang mereka dapatkan itu karunia dari Allah, bukan dari kalian. Nah maka dicela dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 54.
dan dicela di dalam hadis, dan juga dicela di dalam hadis yang kita baca tadi. Salah satu hadis yang lain, ini panjenengan dengarkan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan apa? Dabba ilaikum da'u al-umami qablikum da'ul umami qablikum, telah merasuki kalian penyakit umat sebelum kalian. Kata Rasulullah apa? Telah menjangkiti kalian, menular kepada kalian penyakit umat sebelum kalian. Apa penyakitnya? Al-hasad wal baghdha, hasad dan permusuhan. Terus Rasul bilang, hiyal haliqatu la haliqatu sya'ar haliqatud din. Hasad itu pencukur, tapi bukan mencukur rambut, tapi dia mencukur agama. Berarti orang kalau hasadnya dipelihara, itu lama-lama mengikis apanya? Mengikis agamanya. Dalam artian yang lain, mengikis pahala dari amalannya. Nah, sudah, itu yang keberapa? 3. Yang keempat, hasad ada beberapa tingkatan. Hasad ada beberapa tingkatan. Nomor 1, maratib al-hasad, beberapa tingkatan hasad. Nomor 1, sekedar tidak suka atas kenikmatan orang lain. Jadi yang penting sekedar apa? Pokok gak seneng orang lain dapat nikmat. Nomor 2, tidak suka ditambahi kepingin nikmatnya hilang. Nomor 2, ditambahi apa? Kepingin nikmatnya hilang. Ini lebih apa? Lebih parah. Nomor 3, tidak suka kepingin nikmatnya hilang plus mengganggu dan menyakiti. Jadi tinggal nambah-nambah aja ya. Kalau 1 tidak senang, 2 ditambahi kepingin nikmatnya hilang, 3 ditambahi apa lagi? Mengganggu dan menyakiti. Dengan apa? Lisan dan perbuatan. Orang yang dihasati, difitnah, diriba, dipaitu, dijelek-jelekkan. Iya apa enggak? Nomor 4, hasad yang sekedar tersimpan di dalam hati. Tapi tidak terwujudkan di dalam ucapan dan perbuatan. Hasad yang cuma tersimpan di dalam hati, tapi tidak dituruti, tidak sampai keluar dalam lisan maupun perbuatan. Diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa yang seperti itu tidak berdosa. Jadi ada riwayat dari Imam Hasan Al-Basri, kalau yang seperti itu apa? Selama tidak ditampakkan, maka tidak berdosa, walaupun tetap harus dilawan. Nah, sampai sini dulu Bu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun, tetap istiqomah, senantiasa belajar, ngaji, latihan mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semua Ramadannya dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu setelah Syawal, karena kalau Syawal biasa kajian saya libur, rekreasi, jalan-jalan, ngentekno duit.
Ngentekno apa? Duit. Golek wis entek ya golek maneh. Saya heran sama orang yang duit gak entek-entek tapi kerja terus itu loh. Iya. Ya sekali-sekali tuh kerja ngentekno duit supaya ada seninya hidup itu. Anda tahu enggak ada video guyon suami istri? Tahu enggak? Si istri itu minta duit terus sama suaminya. Setiap minta duit dikasih, minta duit dikasih. Mas, 2 juta. Mas, 3,5. Mas, kali ini 5 juta. Suatu hari ketika istrinya minta, terus sama suaminya mau dikasih lagi, kata istrinya, jangan mas. Ya mbak sekali-sekali tidak dikasih gitu loh mas. Kok hidup tidak ada tantangannya sama sekali. Itu saya lihat video itu kudu tak perekes lambe nih. Kok hidup kok tidak ada tantangannya sama sekali. Tak dongakno tantangan temenan sampean ya. Baik ibu-ibu sekalian, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, ada kurang-kurangnya, ada khilaf, ucapan, perbuatan, sikap atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada apa-apa bu ya. Panjenengan tidak nyimpen dosa terhadap saya tidak nyimpen dosa kepada panjenengan ya. Pokoknya wes loss lah ya. Supaya kalau nanti kita ketemu di akhirat itu sudah tidak tuntut-tuntutan ya. Karena namanya umur kan tidak ada yang tahu bu ya. Boleh jadi panjenengan duluan, boleh jadi saya duluan yang takziah ke rumah panjenengan. Jadi maka saya ikhlas lah. Pokok insya Allah antara kita tidak ada masalah bu ya. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.